Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat belajar bersama lagi. Anak-anak yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai manajemen. Di bagian yang lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian, prinsip, fungsi manajemen. Nah, untuk pada bagian ini nanti kita akan membahas mengenai bidang-bidang manajemen. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah dengan mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi bidang-bidang manajemen, kemudian yang kedua, mampu menerapkan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS. Sedikit yang saya sampaikan mengenai pengertian manajemen. Manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada prinsipnya, manajemen di sini adalah untuk mencapai suatu tujuan itu melalui kegiatan orang lain. Maka di situ diperlukan adanya pengorganisasian kegiatan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya akan kita bahas mengenai bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen secara umum dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah manajemen produksi. Manajemen produksi wajib mengelola kegiatan produksi dengan baik agar menghasilkan produk-produk yang bermutu. Pada bagian manajemen produksi ini, di sana mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, kemudian menjadi produk jadi. Di sana akan dikelola dengan sebaik-baiknya. Termasuk di dalam layout kegiatan produksinya atau tata ruang produksi. Agar proses produksi dapat berjalan dengan baik, maka desain atau layout perusahaan atau pabrik harus dibuat sedemikian rupa agar kegiatan berjalan dengan baik, mulai dari bahan baku, pengolahan atau proses, sehingga menjadi produk jadi. Untuk bahan baku, perusahaan harus sudah memperhitungkan. Jangan sampai perusahaan tidak berproduksi gara-gara kehabisan bahan baku. Untuk itu, manajemen produksi ini sangat penting sekali untuk mengatasi kelancaran mengenai kegiatan produksinya. Kemudian yang kedua adalah manajemen pemasaran. Kunci suksesnya kegiatan suatu perusahaan itu adalah terletak pada bagian pemasaran. Walaupun produk itu dibuat dengan mutu yang sangat bagus, dengan harga murah, tetapi kalau dalam pemasarannya tidak bisa berjalan dengan baik, maka kegiatan perusahaan juga akan terhambat atau tidak berhasil. Manajemen pemasaran ini nanti akan membahas mengenai kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pemasaran mulai dari adanya promosi atau memperkenalkan produk ke konsumen. Nah, untuk mengenalkan produk kepada konsumen, ini ada berbagai macam media yang digunakan. Mulai dari media elektronik, media cetak, maupun media dari pintu ke pintu atau door to door.
promosinya dilakukan secara langsung oleh perusahaan langsung kepada konsumen. Kemudian yang ketiga adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Manajemen keuangan ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan dana perusahaan. Sumber dana perusahaan dapat diperoleh dari berbagai macam sumber. Tetapi untuk sumber keuangan yang paling bagus itu apabila dana diperoleh dari pemilik perusahaan sendiri atau dari modal sendiri. Tetapi untuk mengembangkan usaha dalam skala yang besar, biasanya perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan, seperti bank, koperasi, atau mungkin lembaga keuangan yang lain. Namun begitu, dalam manajemen keuangan, seorang pimpinan harus mampu mengelola keuangan dengan baik. Baik itu dalam mencari sumber dananya maupun dalam penggunaannya. Karena sumber dana yang diperoleh dari pihak luar otomatis nanti akan menanggung biaya atau sering dikenal dengan adanya bunga. Nah, maka bunga ini adalah merupakan kos bagi perusahaan. Untuk itu, mencari sumber dana dari pihak luar harus diperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat adalah manajemen personalia. Kegiatan-kegiatan manajemen personalia meliputi kegiatan penerimaan pegawai, penilaian pegawai, promosi, dan mutasi, serta pemberian motivasi kerja. Diawali dari penerimaan pegawai. Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka di sana nanti akan dibutuhkan adanya beberapa kriteria pegawai yang diperlukan. Mulai dari jenis kemampuannya atau sering dengan pendidikannya atau profesinya atau kemampuannya. Kemudian juga akan diperhitungkan mengenai mungkin bisa jadi tentang pengalaman kerja. Untuk jabatan-jabatan tertentu, memang di situ nanti akan dibutuhkan tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman kerja. Kemudian yang berikutnya adalah promosi. Yang dimaksud promosi di sini adalah apabila pegawai atau karyawan yang memiliki kemampuan kerja bagus, maka nanti akan dipromosikan menempati jabatan yang lebih tinggi. Misalkan yang semula dari karyawan biasa akan menempati pada bagian kepala bagian atau mungkin menjadi pimpinan suatu direksi tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah mutasi. Mutasi kadang-kadang sering orang mengatakan bahwa orang yang dimutasi itu adalah kena punishment atau mungkin suatu hukuman. Tetapi jangan salah mengartikan bahwa mutasi di sini mungkin bisa jadi adanya rolling suatu pekerjaan agar tenaga kerja memiliki kemampuan dan wawasan yang lebih luas lagi. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan pemberian motivasi kerja. Untuk motivasi kerja ini ada beberapa macam. Yang pertama, contohnya seperti pemberian sanjungan oleh pimpinan kepada bawahan. Kita tahu bahwa orang yang diberikan sanjungan itu pun sudah memberikan motivasi kerja. Orang bekerja akan lebih semangat lagi. Mungkin bisa juga motivasi kerja ini bisa berupa bonus atau mungkin tambahan penghasilan. Ada dalam bentuk THR, mungkin ada gaji kesekian kalinya, dan seterusnya. Bonus bisa diperhitungkan dengan berbagai macam situasi dan kondisi masing-masing perusahaan. Kemudian yang kelima adalah manajemen administrasi.
Manajemen administrasi memberikan perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang lain. Untuk manajemen administrasi, di sini adalah berkaitan dengan dokumentasi. Artinya, setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan harus terdokumentasi dengan baik. Mulai dari dokumentasi mengenai ketenaga kerjaan, dokumentasi mengenai kegiatan produksi, dokumentasi mengenai keuangan, dan lain sebagainya. Ini harus terdokumen dengan baik. Untuk itu, sekarang ini sudah semakin maju bahwa dokumentasi tidak mesti harus dalam bentuk tulisan atau buku yang tertumpuk dalam jumlah yang banyak. Tetapi sekarang sudah menggunakan suatu alat yang paling efektif. Contohnya seperti menggunakan komputer. Dokumen sudah bisa ditampung di sana dalam skala yang sangat besar. Anak-anak yang berbahagia, kita lanjutkan yang berikutnya yaitu mengenai penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS. Dalam kegiatan OSIS, fungsi manajemen dapat diterapkan misalnya dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Perencanaan kita ambil contoh misalkan dalam kegiatan OSIS akan mengadakan kemah blok. Maka di sana dibutuhkan adanya perencanaan. Mulai dari tenaga yang akan melaksanakan, kemudian dana yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan, dan lain sebagainya. Itu harus dibuat perencanaan sebaik-baiknya. Perencanaan yang baik itu akan menunjukkan 50% tujuan sudah tercapai. Untuk itu, perencanaan harus disusun dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya adalah pengorganisasian. Bagi ketua OSIS harus mampu mengorganisir anak buahnya agar bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pembagian tugas yang sudah ditetapkan. Kemudian pada saat pelaksanaan, semua yang terlibat dalam kegiatan OSIS harus bisa melaksanakan sesuai dengan job yang sudah ditentukan. Pada bagian akhir adalah pengawasan kegiatan. Setelah kegiatan dilakukan dengan baik, maka harus dievaluasi di mana letak kekurangan maupun kelebihannya. Sehingga apabila terjadi kekurangan-kekurangan dapat dievaluasi yang nanti akan dicarikan solusinya. Sehingga ke depannya kegiatan akan berjalan lebih baik lagi. Mungkin sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama. Semoga Allah meridhai apa yang menjadi tujuan kita bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.